Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Razi. Saya merupakan mahasiswa program studi Dr. Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian disertasi saya dengan judul Penentuan Zona Imbuhan Air Tanah berdasarkan analisis isotop dan hidrogeokimia di Cekungan Air Tanah Yogyakarta Sleman, Indonesia, yang dipromotori oleh Bapak Profesor Wahyu Wilopo dan Bapak Dr. Renat Doni Prakasa Eka Putra. Sumber daya air utama yang dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat di kawasan cekungan air tanah Yogyakarta Sleman, terutama untuk keperluan domestik, industri, hingga pertanian. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan juga laju urbanisasi, permintaan terhadap air tanah juga mengalami peningkatan signifikan. Laporan dari JICA dan PDAM mencatat bahwa dalam rentang tahun 2005 hingga tahun 2020 lalu, kebutuhan air bersih di kawasan ini melonjak hampir 3 kali lipat dan mencapai sekitar 6.000 liter per detik. Bahkan menurut penelitian terbaru oleh Hendrayana dan kawan-kawan pada tahun 2023, estimasi pemanfaatan air tanah pada kawasan CAT Yogyakarta Sleman ini telah mencapai kurang lebih 100 juta meter kubik per tahun dan diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, ekstraksi air tanah yang berlebih dan juga ditambah dengan pengaruh aktivitas antropogenik ini mampu memicu terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air tanah secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya manajemen sumber daya air tanah secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan dengan scientific based evidence. Salah satu tantangan dalam upaya manajemen tersebut adalah menjawab pertanyaan mendasar di mana letak zona imbuhan air tanah, bagaimana mekanisme penyembuhan air tanah tersebut berlangsung dalam sistem aquifer, serta seberapa besar laju imbuhannya. Dalam suatu sistem CAT, zona imbuhan ini berperan dalam memasok pasokan air tanah bagi kawasan lepasan atau discharge, menjaga sumber mata air, mencegah pencemaran, dan juga degradasi aquifer. Namun hingga saat ini, deliniasi zona imbuhan air tanah pada kawasan CAT Yogyakarta Sleman secara regional masih mengacu pada kawasan imbuhan hipotetik berdasarkan evaluasi indikator-indikator penciri zona imbuhan. Pendekatan tersebut belum mampu memastikan secara detail sumber imbuhan air tanah apakah dipengaruhi oleh infiltrasi langsung air hujan, aquifer di sekitarnya, atau mengikuti siklus regional dari elevasi yang lebih tinggi. Selain itu, elevasi imbuhan untuk kelompok aquifer berdasarkan pembagian hidrostratigrafinya juga belum dapat diidentifikasi secara pasti, sehingga pemahaman proses imbuhan vertikal masih sangat terbatas pada kawasan ini. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa proses konservasi air tanah ini belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Maka dalam studi ini, selain memperhatikan indikator penciri zona imbuhan, juga penting dilakukan studi yang lebih komprehensif dan lebih advance dengan memadukan pendekatan isotop stabil dan juga hidrogeokimia untuk mengetahui secara rinci elevasi imbuhan air tanah, evolusi geokimia, dan juga proses sirkulasi air tanah dari zona imbuhan menuju ke zona lepasan. Selain itu juga penting dilakukan kuantifikasi imbuhan air tanah yang mewakili keseluruhan kawasan CAT Yogyakarta Sleman dengan pendekatan multi metode yang dalam hal ini digunakan pendekatan water table fluctuation atau WTF dan juga chloride mass balance atau CID secara spasio-temporal. Dalam penelitian ini kami juga mencoba untuk memperbarui model konseptual hidrogeologi dengan integrasi data hidrostratigrafi, pelacak isotop, dan juga evolusi hidrogeokimia. Sehingga luaran dari penelitian ini dapat membantu menyelesaikan masalah konservasi air tanah dan menjadi masukan bagi otoritas terkait dalam menyusun regulasi terkait manajemen sumber daya air tanah secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada
4 rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik dan proses evolusi hidrogeokimia pada sistem aquifer multilayer di cekungan air tanah Yogyakarta Sleman. Yang kedua, bagaimana batas dan luas zona imbuhan di CAT Yogyakarta Sleman. Yang ketiga, bagaimana kuantitas imbuhan air tanah dengan pendekatan metode WTF dan juga CMB di CRT Yogyakarta Sleman. Dan yang keempat, bagaimana model konseptual hidrogeologi dan sistem aliran air tanah pada CRT Yogyakarta Sleman berdasarkan integrasi data hidrostratigrafi, pelacak isotop, dan evolusi hidrogeokimia. Dari sini juga terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis karakteristik dan proses evolusi hidrogeokimia pada sistem aquifer multilayer di CAT Yogyakarta Sleman. Yang kedua, menentukan batas dan luas zona imbuhan air tanah pada CAT Yogyakarta Sleman berdasarkan pelacak isotop. Yang ketiga, mengkuantifikasi laju imbuhan air tanah berdasarkan metode WTF dan CMB secara spasio-temporal di CAT Yogyakarta Sleman. Serta yang terakhir, menentukan model konseptual hidrogeologi dan sistem aliran air tanah berdasarkan integrasi dari data hidrostratigrafi, pelacak isotop, dan evolusi hidrogeokimia. Kawasan penelitian ini dilakukan pada keseluruhan kawasan CAT Yogyakarta Sleman yang secara administratif menempati Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan juga Kabupaten Bantul yang menjadi bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas sekitar 916 km persegi. Batas dari CAT Yogyakarta Sleman ini sendiri sudah ditetapkan melalui Permen SDM nomor 2 tahun 2017. Untuk batas CAT Yogyakarta Sleman ini dibatasi oleh Sungai Opak di bagian timur, Sungai Progo di bagian barat, Samudra Hindia di kawasan di bagian selatan, serta secara geomorfologis dikelilingi oleh perbukitan Kulon Progo di bagian barat laut dan perbukitan Batu Ragung di tenggara. CAT Yogyakarta Sleman ini dihuni oleh sekitar 2,5 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,1% setiap tahun. Oleh karena itu, permintaan air bersih juga semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk pada kawasan ini. Namun cakupan layanan PDAM di CAT Yogyakarta Sleman baru mencapai kurang lebih 30,7%, sehingga sebagian besar masyarakat masih sangat bergantung pada ekstraksi air tanah secara langsung melalui sumur gali dan sumur bor. Secara geologi, kawasan ini sangat bergantung pada sejarah erupsi Gunung Merapi yang berulang. Sebagian besar kawasan ini disusun oleh endapan Merapi Quarter yang merupakan perulangan pengendapan lahar dan proses fluviotil atau disebut juga sebagai endapan fluvio-vulkanik. Oleh Raharjo 1995, endapan ini dikategorikan sebagai endapan aluvium Merapi Muda. Selanjutnya, McDonald dan Partners 1985 membagi endapan aluvium Merapi Muda ini menjadi dua formasi, yaitu formasi Sleman yang ditimpa oleh formasi Yogyakarta di atasnya. Kedua formasi ini berfungsi sebagai akuifer utama yang sangat potensial dan bersifat berlapis-lapis atau juga dikenal sebagai multi-layer aquifer system. Di bawah satuan tersebut terdapat basement atau dasar aquifer yang terdiri dari endapan Merapi tua di bagian utara, serta formasi Sentolo di bagian tengah hingga selatan. Formasi Sentolo ini umumnya tersusun atas batu gamping dan batu pasir lapangan, seperti yang kita dapat lihat pada penampang litologi utara selatan CAT Yogyakarta Sleman yang dimodifikasi dari McDonald dan Partners 1984. Selanjutnya, secara hidrogeologi regional, sistem akuifer yang terbentuk dari formasi Sleman dan formasi Yogyakarta ini juga dikenal sebagai sistem akuifer Merapi, di mana air tanah pada kawasan ini mengalir dari utara, dari Gunung Merapi ke selatan, mengikuti morfologi gunung api dengan landaian hidrolika yang bergradasi. Merujuk pada McDonald dan Partners 1984 dan Hindrayana 1994,
Sistem akuifer Merapi dapat dibedakan dalam beberapa satuan yang mencakup upper aquifer atau akuifer bebas, lower aquifer yang merupakan akuifer semi bebas, dan juga dasar akuifer yang merupakan kelompok non aquifer. Dan jika kita lihat rekonstruksi model penampang hidrogeologi yang dimodifikasi dari McDonald dan Partners 1984 dan Putra 2007, di sini dapat kita ketahui bahwa ketebalan dari sistem akuifer Merapi ini dikontrol oleh morphologic basement, di mana ketebalannya cenderung meningkat dari utara ke selatan menuju Graben Yogyakarta dengan ketebalan hingga 150 meter. Selanjutnya, berikut adalah diagram alir penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Terdapat 4 tahapan utama, yaitu pendahuluan, pengumpulan data, proses analisis data, dan interpretasi hasil. Tahapan pendahuluan ini sendiri dilakukan dengan identifikasi masalah, studi pendahuluan, dan juga penarikan hipotesis penelitian. Dilanjutkan dengan pengumpulan data, baik data primer seperti pengambilan sampel endapan akuifer untuk analisis XRD untuk mengetahui bagaimana mineralogi akuifer, pengambilan sampel air tanah untuk pengujian ion utama dengan ion kromatografi, dan pengujian isotop dengan deuterium dan oksigen 18. Selanjutnya juga dilakukan pengumpulan data muka air tanah secara spasio-temporal selama periode 5 tahun, pengamatan hidrogeologi lapangan, pengamatan geomorfologi lapangan, serta pengamatan geologi lapangan. Sementara untuk pengumpulan data sekunder, ini terdiri dari pengumpulan data curah hujan, pengumpulan data karakteristik fisik akuifer, data log bor, dan juga data pengukuran geolistrik untuk merekonstruksi model konseptual hidrogeologi yang berkembang di kawasan CRT Yogyakarta Sleman. Kemudian dari integrasi data ini didapatkan 4 hasil yang menjawab 4 tujuan penelitian ini. Yang pertama adalah karakteristik dan proses evolusi hidrogeokimia air tanah pada sistem akuifer multilayer. Yang kedua, kita dapat mengetahui asal elevasi imbuhan air tanah berdasarkan pelacak isotop stabil deuterium dan oksigen 18. Selanjutnya, estimasi kuantitas imbuhan air tanah dengan metode water table fluctuation dan juga chloride mass balance, serta penampang konseptual hidrogeologi yang kemudian ini menjawab tujuan utama dari penelitian ini, yaitu penentuan zona imbuhan air tanah dan model konseptual hidrogeologi di CAT Yogyakarta Sleman. Berikut adalah lokasi untuk pengamatan hidrogeologi dan pengambilan sampel air tanah, di mana titik pengambilan air tanah ini dapat dibagi menjadi mata air, sumur artesis, sumur bor, dan sumur gali. Secara keseluruhan ada 60 SPA yang digunakan untuk pengujian ion utama dengan ion kromatografi serta isotop stabil dengan cavity ring down spectroscopy, di mana setiap sampel ini diambil sebanyak 2 kali mewakili musim hujan dan musim kemarau, sehingga kita dapat juga menganalisis bagaimana pengaruh variabilitas musim terhadap komposisi hidrogeokimia dan isotop pada air tanah di kawasan CAT Yogyakarta Sleman. Berikutnya ini adalah hasil dari korelasi data log bor yang didapatkan dalam penelitian ini, di mana kami mencoba untuk merekonstruksi model bawah permukaan berdasarkan korelasi 130 data log bor yang dikumpulkan dari berbagai lokasi di kawasan CAT Yogyakarta Sleman, yang mana tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail mengenai konfigurasi sistem akuifer di kawasan ini. Jika kita lihat pada gambar 8 di sini, dari hasil korelasi data log bor, kita dapat melihat bahwa akuifer produktif umumnya tersusun dari lapisan pasir lepas, kerikil, dan juga pasir kerikilan, dengan nilai konduktivitas hidrolika dari akuifer ini cukup bervariasi, berkisar antara 3 hingga 134 meter per hari. Sementara itu, lapisan lempung yang digambarkan dalam warna hijau ini terlihat menebal di bagian tengah, tepatnya di sekitar Graben Yogyakarta,
Lapisan ini berperan sebagai confining unit atau lapisan pembatas karena sifatnya yang relatif impermeable, sehingga membatasi pergerakan air tanah ke arah vertikal. Dan di antara multilayer aquifer ini dapat pula lapisan yang clay dan silt yang tidak menerus sebagai confining unit, dan ini dibuktikan oleh kehadiran beberapa sumur artesis tertekan di kawasan tengah CAT Yogyakarta Sleman. Dan stratifikasi kompleks antara lapisan aquifer dan akuitar yang terbentuk akibat proses fluviatil yang mengisi morfologi basement ini telah menjadikan uh, aquifer yang bertingkat atau multilayer aquifer yang berkembang di kawasan CAT Yogyakarta Sleman. Selanjutnya, kami juga melakukan interpretasi dari data geolistrik, khususnya pada kawasan yang tidak tercover secara menyeluruh oleh data logboard, yaitu di kawasan hulu yang dekat dengan gunung berapi. Terdapat 14 lintasan geolistrik dua dimensi dengan konfigurasi dipol-dipol yang digunakan, masing-masing memiliki lintasan 250 meter, dan lintasan yang dipilih berarah orientasi utara-selatan dan juga timur-barat, seperti yang dapat dilihat pada gambar 9. Interpretasi geolistrik menunjukkan bahwa litologi bawah permukaan di area penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis utama. Lapisan pertama memiliki resistivitas rendah yang tersusun dari lempung dan abu piroklastik berfungsi sebagai aquiclude yang kedap air. Lapisan kedua dengan resistivitas sedang sekitar 100 hingga 300 ohm meter berupa pasir dan kerikil dari endapan lahar berperan sebagai aquifer. Lapisan ketiga dengan resistivitas 250 hingga 1000 ohm meter didominasi breksi laharik dan dikategorikan sebagai akuitar yang menyimpan air namun alirannya masih sangat terbatas. Lapisan keempat adalah lava lapuk dengan resistivitas yang sekitar 425 ohm meter yang juga termasuk dalam akuitar. Sementara itu, lapisan terakhir memiliki resistivitas yang sangat tinggi, sekitar 6.000 hingga hampir 4.000 ohm meter, terdiri dari lava andesit dan batuan Merapi tua dan berfungsi sebagai akuifuk yang sangat kedap air. Kelima lapisan ini mencerminkan kondisi hidrogeologi bawah permukaan yang membentuk sistem akuifer kompleks di kawasan penelitian. Selanjutnya, berdasarkan integrasi dari data logbor, data geolistrik, dan juga pengamatan hidrostratigrafi di lapangan, maka dapat dibentuk penampang 3 dimensi hidrostratigrafi CAT Yogyakarta Sleman, seperti yang kita dapat melihat di gambar 10. Dalam model ini, sistem aquifer diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama adalah aquifer A1 yang merupakan aquifer bebas di zona proksimal tersusun dari pasir tufan dan breksi tak terkonsolidasi. Selanjutnya, aquifer kedua atau aquifer A2 ini juga termasuk dalam aquifer bebas, tersusun dari pasir, pasir kerikelan, hasil endapan piroklastik dan lahar tak terkonsolidasi, dan juga endapan vulkanik dengan konduktivitas hidrolika yang tinggi. Untuk aquifer ketiga, ini merupakan aquifer semi tertekan, tersusun dari pasir dan pasir kerikelan dari endapan lahar terkonsolidasi lemah, diselingi oleh lapisan lempung dan breksi laharik. Ini terdapat di kawasan tengah, didominasi oleh uh, lapisan lempung dan breksi laharik. Dan yang aquifer 4 adalah aquifer tertekan yang bersifat lokal di zona Graben Yogyakarta, terdiri dari endapan vulkanik dan ditindih dengan lapisan lempung tebal yang menyebabkan kondisi artesis, ya, sehingga kita dapat menemukan beberapa sumber artesis pada kawasan Graben Yogyakarta. Selanjutnya, pembahasan yang kedua terkait dengan karakteristik geokimia air tanah, ya. Pada gambar 11 dapat kita lihat bagaimana perubahan karakteristik psikochemical berupa TDS, THL, dan pH seiring dengan arah aliran air tanah.
Di sini saya mengkaji perubahan fisika kimia di mana terjadi peningkatan konsentrasi padatan pelarut dan daya hantar listrik seiring dengan bertambahnya aliran air tanah. Hal ini memberikan indikasi awal bahwa semakin panjang aliran air tanah, maka dapat melarutkan lebih banyak mineral dari proses water rock interaction. Sedangkan untuk pH yang lebih tinggi ini terkonfirmasi berada pada sumur bor dengan kedalaman lebih dari 90 meter di kawasan Graben Yogyakarta yang memungkinkan terjadinya water mixing antara sistem akuifer Merapi dengan basement rock dari formasi Sentolo yang didominasi oleh batu gamping. Dan juga pada gambar 12 dapat kita lihat box plot yang menyajikan perbedaan konsentrasi anion dan kation pada kelompok upper dan lower aquifer pada musim kemarau dan musim hujan. Di sini dapat kita lihat bahwa uh, lower aquifer memiliki variasi ion yang lebih besar dibandingkan dengan upper aquifer, kecuali pada nitrat, ya dapat kita lihat di gambar G ini. Dari ini dapat ditarik benang merah bahwa selain faktor geogenik akibat water rock interaction, faktor antropogenik juga mempengaruhi komposisi hidrogekimia air tanah di kawasan Ciate, Yogyakarta, Sleman, khususnya pada akuifer dangkal, dan dibuktikan dengan peningkatan konsentrasi nitrat pada akuifer dangkal, khususnya di kawasan Uban. Dalam hal ini kami juga melakukan analisis lebih lanjut dengan pengelompokan sampel air tanah dengan hierarchical cluster analysis dan juga diagram Schuler. Di diagram HCA ini dapat kita bagi menjadi 3 klaster utama. Klaster 1 dan 2 ini didominasi oleh sampel air tanah dari upper aquifer, yaitu aquifer bebas dengan komposisi ion utama berupa Ca, Mg, dan HCO3. Sementara itu, untuk klaster ketiga, ini dominasi oleh sampel dari lower aquifer atau aquifer tertekan dengan komposisi ion utama yang berbeda, yaitu Na, Cl, dan HCO3. Dan perbedaan antar klaster ini mencerminkan perbedaan proses biokimia yang terjadi antara aquifer dalam dan aquifer dangkal. Selanjutnya, kami juga melakukan klasifikasi sampel air tanah dengan diagram Schuler. Di sini terdapat 4 tipe air tanah yang dapat teridentifikasi dari diagram Schuler, di mana tipe air tanah 1 dan 2 ini memiliki pola khas yang diasosiasikan dengan upper aquifer, sedangkan tipe 3 dan 4 lebih banyak ditemukan pada lower aquifer. Dari hasil pengelompokan air tanah berdasarkan hierarchical cluster analysis dan juga diagram Schuler yang ditampilkan di layar, dapat kita simpulkan bahwa tipe-tipe air tanah yang teridentifikasi menunjukkan adanya perbedaan karakteristik hidrogeokimia berdasarkan kedalaman aquifer dan proses geokimia yang berlangsung dalam sistem aquifer multilayer. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah identifikasi terkait dengan fasies air tanah. Di sini kami menggunakan diagram trilinear Piper untuk mengetahui fasies air tanah yang terdapat pada upper dan lower aquifer. Di sini teridentifikasi bahwa terdapat beberapa fasies air tanah yaitu tipe CaMgHCO3, tipe campuran CaNaHCO3, tipe campuran CaNaCl, NaHCO3, dan NaClSO4. Di mana air tanah pada kelompok upper aquifer ini didominasi oleh fasies CaMgHCO3, sementara pada lower aquifer menunjukkan fasies yang lebih bervariasi, yaitu tipe campuran CaNaHCO3, NaHCO3, tipe campuran CaMgCl, dan NaClSO4. Dan juga hasil klasifikasi fasies air tanah dari diagram Piper ini juga dikonfirmasi dengan diagram Cada yang menunjukkan bahwa air tanah yang berasal dari kelompok upper aquifer ini mendominasi kuadran 1 dan kuadran 2 yang menggambarkan dominasi proses direct recharge dengan tipe CaMgHCO3 dan proses reverse ion exchange dengan tipe CaMgCl. Sedangkan
pada kelompok lower aquifer ini didominasi oleh proses pertukaran ion atau ion exchange dengan tipe dominan NaHCO3 serta proses salinisasi alami dengan tipe Na dan Cl. Dan untuk mengetahui proses geokimia air tanah secara lebih lanjut, kami melakukan analisis dengan berbagai bivariate plot dan juga analisis XRD untuk mengetahui bagaimana kaitan antara komposisi uh, mineralogi aquifer terhadap proses water rock interaction yang terjadi. Untuk membantu menginterpretasi proses tersebut digunakan beberapa diagram bivariat yang utama. Salah satunya adalah diagram Gay-Ledder yang sangat luas digunakan dalam studi hidrogeologi sebagaimana ditampilkan pada gambar 17A dan B. Diagram ini memetakan tiga mekanisme utama yaitu carbonate dissolution, silicate weathering, dan juga evaporative dissolution. Dan di sini dapat kita lihat bahwa mayoritas sampel terkonsentrasi pada zona pelapukan silikat yang menunjukkan bahwa proses ini merupakan mekanisme dominan dalam proses mineralisasi air tanah dan ini juga didukung oleh rasio dari Ca plus Mg terhadap Hc3 plus SO4 di mana sebagian besar sampel air tanah ini berada di atas garis referensi 1:1 yang mengindikasikan kontribusi signifikan dari proses pelapukan silikat. Selain itu, di gambar 17D juga dapat kita lihat adanya kecenderungan proses pertukaran ion di mana ion Ca dan Mg digantikan oleh Na. Proses ini lebih kuat terjadi pada air tanah pada kelompok lower aquifer yang lebih banyak berinteraksi dengan lambung yang bermuatan negatif. Pertanyaan selanjutnya adalah mineral apa saja sebenarnya yang berperan dalam proses ini. Di sini kami melakukan analisis XRD pada sampel aquifer dan berdasarkan analisis XRD teridentifikasi beberapa mineral utama diantaranya adalah plagioclase, kuarsa, hornblende, dan juga kaulenit yang merupakan mineral-mineral yang umum dijumpai pada aquifer vulkanik. Dan pelapukan mineral-mineral silikat seperti plagioclase, feldspar, baik dalam bentuk albit maupun anortit, ini dapat menghasilkan pelepasan ion-ion utama seperti Na, Ca, dan HCO3 ke dalam air tanah, seperti dapat kita lihat pada persamaan berikut. Sehingga semakin lama air tanah itu berinteraksi dengan batuan, dengan aquifer, maka akan semakin banyak mineral-mineral yang akan terlarut di dalam air tanah. Selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai karakteristik isotop stabil dari air hujan dan air tanah yang sangat penting digunakan untuk melacak asal-usul air tanah dan proses yang mempengaruhinya. Pada gambar 19 sebelah kiri dapat kita lihat Local Meteoric Water Line atau LMWL yang dibangun berdasarkan nilai rata-rata berbobot isotop air hujan dari 6 stasiun di berbagai elevasi. Hubungan linier antara isotop deuterium dan oksigen 18 ini menghasilkan persamaan Local Meteoric Water Line yang di sini dapatkan LMWL untuk keseluruhan kawasan CAT Yogyakarta Sleman sebesar 7,51 delta oksigen 18 plus 9,05 dengan R square sebesar 0,99. Dan ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara kedua isotop tersebut dan di sini didapatkan nilai intercept yang lebih kecil dari 10, lebih kecil daripada Global Meteoric Water Line yang mengindikasikan bahwa air hujan pada kawasan ini bersifat lokal dan mengalami pengaruh evaporasi sekunder sesuai dengan literatur yang dikemukakan oleh Clark tahun 2015. Lalu pada gambar 20 dapat kita lihat plot dispersi antara isotop oksigen 18 dan deuterium untuk sampel air tanah yang diambil dari berbagai sumber, yaitu sumur bor, mata air, dan juga sumur artesis, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Di sini kita dapat juga membandingkan garis lokal meteoric water line terhadap global meteoric water line dan juga garis referensi dari
Local Meteoric Waterline GNIP Jakarta. Berdasarkan distribusi nilai isotop, kita dapat mengelompokkan air tanah menjadi 3 kelompok utama berdasarkan karakteristik isotopnya. Yang pertama adalah kelompok 1 dengan nilai isotop yang paling besar atau enrich mengindikasikan air tanah yang terimbuhkan pada elevasi yang lebih rendah. Sedangkan kelompok kedua ini menunjukkan kemungkinan pengaruh campuran atau recharge dari elevasi yang berbeda, dan kelompok ketiga ini memiliki komposisi isotop yang paling depleted yang direpresentasikan oleh mata air, sumur bor dalam, dan juga flowing artesian well. Pemahaman terhadap proses vaksinasi isotop stabil atau perubahan nilai isotop dalam siklus hidrologi ini sangat penting dalam melacak asal-usul zona imbuhan air tanah pada suatu CAT. Vaksinasi isotop terjadi secara alami melalui proses hidrologi, dimulai dari penguapan air laut atau air permukaan yang kemudian ini mengalami kondensasi dan membentuk awan. Maka selama transportasi atmosferik, komposisi isotop air hujan akan mengalami perubahan. Semakin jauh awan itu bergerak dan semakin tinggi elevasi yang ditempuh, maka komposisi isotop berat akan relatif lebih tertinggal daripada isotop ringan. Akibatnya, air hujan yang jatuh di kawasan dengan elevasi tinggi, misalnya di kawasan Cangkringan, memiliki nilai isotop yang lebih terdepresi dibandingkan dengan air hujan di dataran rendah seperti kawasan Bantul. Setelah air hujan tersebut meresap dan mengisi akuifer, maka nilai isotopnya cenderung tetap mencerminkan karakteristik awal saat proses penyembuhan tersebut terjadi. Inilah yang menjadi dasar pemanfaatan isotop dalam melacak asal-usul elevasi imbuhan air tanah yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hubungan antara komposisi isotop dan elevasi, di sini kita dapat dua persamaan elevasi imbuhan. Yang pertama adalah mewakili hubungan antara elevasi imbuhan dengan isotop oksigen 18. Yang kedua, hubungan antara elevasi dengan isotop deuterium. Berdasarkan persamaan 1, kemudian kita dapat mensubstitusikan dengan nilai isotop dari air tanah, kita dapat mengetahui bahwa imbuhan air tanah berkisar antara 489 hingga 1473 mdpl. Sedangkan berdasarkan persamaan yang kedua dengan deuterium, elevasi imbuhan air tanah ini dapat teridentifikasi pada elevasi 453 hingga 1176 mdpl. Kemudian, hasil analisis isotop stabil memungkinkan dilakukan deliniasi spasial zona imbuhan air tanah secara lebih akurat dan berdasarkan rentang elevasi yang diperoleh dari hubungan linear antara isotop deuterium dan oksigen 18 terhadap elevasi, zona imbuhan air tanah ini diperkirakan berada pada rentang elevasi 453 hingga 1473 mdpl. Deliniasi spasial berdasarkan elevasi tersebut menunjukkan bahwa zona imbuhan air tanah efektif pada kawasan ini memiliki luas kurang lebih 114 km persegi yang setara dengan 12,5% dari total luas CAT Yogyakarta Sleman, yang secara administratif zona imbuhan ini berada di wilayah utara Kabupaten Sleman, meliputi sebagian besar kawasan Kecamatan Pakem, Kecamatan Turi, dan juga Kecamatan Cangkringan. Pembahasan terakhir yaitu estimasi imbuhan air tanah. Setelah kita mengetahui batas dan luas zona imbuhan air tanah, juga penting untuk mengetahui seberapa besar kuantitas air tanah yang dapat terimbuhkan ke dalam sistem akuifer. Yang pertama di sini digunakan metode water table fluctuation yang menghitung besaran air tanah yang terimbuhkan berdasarkan perubahan tinggi muka air tanah dalam periode tertentu. Dalam hal ini, kami mengamati sumur pantau di 8 lokasi yang mewakili kawasan utara, tengah, dan juga selatan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa imbuhan air tanah ini bervariasi antara 140 hingga 1505 mm per tahun, di mana zona imbuhan di utara memiliki imbuhan yang lebih besar. Sebaliknya, pada zona lepasan di kawasan selatan
di sekitar Bantul ini memiliki laju imbuhan yang relatif lebih kecil. Selanjutnya kami juga melakukan estimasi imbuhan air tanah dengan metode chloride mass balance yang merupakan metode pelacak berdasarkan konsentrasi klorida atau Cl dalam air hujan dan juga dalam air tanah. Hasil analisis chloride mass balance menunjukkan bahwa nilai yang lebih bervariatif berkisar antara 102 hingga 1900 mm per tahun. Di sini kami juga melakukan interpolasi secara spasial untuk mengetahui bagaimana sebaran besaran nilai imbuhan air tanah seperti yang ditunjukkan pada gambar 27. Di sini terlihat jelas bahwa terjadi perubahan laju imbuhan air tanah secara gradasi dari utara ke selatan yang menegaskan kembali bahwa zona imbuhan utama ini berada di kawasan utara CAT Yogyakarta Sleman yang secara hidrogeologis mampu mengimbuhkan air secara terus-menerus dalam volume yang besar ke dalam akuifer. Sementara zona lepasan ini memiliki nilai imbuhan yang relatif kecil karena tidak mampu mengimbuhkan air tanah dalam volume yang besar. Hasil penelitian ini juga didukung oleh studi sebelumnya yang bersifat lokal oleh Wilopo dan kawan-kawan tahun 2022, Buana dan kawan-kawan tahun 2023, dan Adi dan kawan-kawan tahun 2023 yang memprediksi laju imbuhan air tanah masih dalam range yang dianalisis dalam hasil ini ya, yaitu berkisar antara 102 hingga 1997 mm per tahun. Dalam penelitian ini kami juga melakukan analisis tren fluktuasi muka air tanah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengaruh dari fluktuasi muka air tanah terhadap imbuhan air tanah yang terjadi. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 29. Dan di sini teridentifikasi bahwa sebagian besar dari sumur-sumur pantau ini tidak memiliki tren yang signifikan atau non signifikan tren. Sementara itu, beberapa sumur pantau di kawasan kota Yogyakarta ini memiliki tren peningkatan muka air tanah yang diindikasikan terjadi proses urban groundwater recharge dari proses antropogenik ya. Jadi selain dipengaruhi oleh proses biogenik, proses antropogenik juga mempengaruhi kuantitas air tanah yang terimbuhkan ke dalam sistem akuifer, khususnya pada kawasan kota Yogyakarta dengan padat penduduk. Dan yang terakhir dapat kita simpulkan model konseptual hidrogeologi pada kawasan CAT Yogyakarta Sleman berdasarkan integrasi data hidrostratigrafi, hidrogeokimia, dan juga isotop. Di sini untuk akuifer A1 memiliki fasies dominan berupa CaNbHC3 dengan estimasi zona imbuhan air tanah pada kelompok akuifer ini berada di elevasi 882 hingga 1113 mdpl. Sementara itu untuk kelompok akuifer A2 ini memiliki fasies air tanah dominan CaNbHC3 yang zona imbuhannya ini berada pada elevasi yang lebih rendah yaitu 453 hingga 872 mdpl. Sementara untuk akuifer A3 ini memiliki zona imbuhan yang lebih tinggi yaitu 530 hingga 1052 mdpl. Sementara itu untuk akuifer tertekan A4 yang berada di kawasan Graben Yogyakarta ini zona imbuhannya diperkirakan berada di elevasi yang paling tinggi yaitu 750 hingga 1473 mdpl. Dari sini kita juga dapat menginterpretasikan jenis aliran air tanah di mana dapat dibagi menjadi 3 tipe aliran. Yang pertama ada aliran air tanah lokal berasal dari zona imbuhan setempat di sekitar lokasi pemantauan yang didominasi oleh ion CaNbHC3 dan juga memiliki TDS yang lebih rendah. Selanjutnya ada aliran intermediate dan juga aliran regional yang berasal dari zona imbuhan di elevasi yang tinggi dengan karakteristik geokimia yang lebih variasi menunjukkan telah terjadinya proses evolusi geokimia yang lebih kompleks pada
air tanah yang berada pada aliran regional. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, air tanah pada upper aquifer ini didominasi oleh fasies CaMgHCO3 yang mengindikasikan adanya interaksi yang terbatas dengan batuan serta proses pembentukan air tanah yang lebih baru. Sementara pada kelompok lower aquifer ini menunjukkan dominasi fasies air tanah yang lebih bervariasi dengan tipe campuran CaNaHCO3, tipe campuran CaMgCl, NaCO3, dan juga NaClSO4. Dan seiring pergerakan air tanah sepanjang jalur alirannya menuju zona lepasan, air tanah mengalami evolusi dan menunjukkan peningkatan nilai TdS, Cl, Na, dan HCO3. Peningkatan konsentrasi Cl menunjukkan perubahan bertahap pada anion air tanah dari dominan HCO3 menjadi SO4 dan kemudian Cl. Dan interaksi antara air tanah dan batuan seperti proses pelakukan mineral silikat atau silikat weathering adalah faktor utama yang mengendalikan proses mineralisasi alami dalam sistem air tanah. Dan yang kedua, komposisi isotop air hujan ini dipengaruhi oleh efek topografi lokal Gunung Merapi, di mana peningkatan ketinggian menyebabkan fraksionasi isotop yang lebih kuat, sehingga menghasilkan rasio isotop yang lebih depleted di daerah yang lebih tinggi. Berdasarkan interpretasi komposisi isotop terhadap elevasi, zona imbuhan air tanah efektif berada pada elevasi berkisar antara 453 hingga 1473 mdpl yang berkorelasi dengan satuan geomorfologi berupa kaki gunung Merapi. Yang ketiga, kuantitas imbuhan air tanah berdasarkan metode WTF berkisar antara 140 hingga 1505 mm per tahun, sedangkan berdasarkan metode CMB ini berkisar antara 102 hingga 1969 mm per tahun. Dan yang keempat, model konseptual hidrogeologi pada CAT Yogyakarta Sleman ini membentuk suatu sistem aquifer multilayer yang tersusun dari perselingan aquifer dan kelompok non-aquifer. Secara spasial, zona imbuhan air tanah memiliki luas 12,5% dari luas CAT, serta jika kita lihat dari sistem sirkulasi air tanahnya dapat dibagi menjadi sistem air tanah aliran lokal, sistem aliran menengah atau intermediate, serta sistem aliran regional. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, juga terdapat rekomendasi yang kami usulkan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, pentingnya dilakukan penerapan tata ruang berbasis daya dukung hidrologis. Yang kedua, menjaga kemampuan pengimbuhan air tanah dengan penerapan teknologi imbuhan buatan seperti sumur resapan, kolam retensi, dan juga recharge well, dan restorasi lanskap di zona imbuhan untuk menjaga kemampuan infiltrasi dan juga memperkuat daya serap aquifer. Dan yang ketiga juga penting untuk menjaga kualitas air tanah, dilakukan dengan memperbaiki sistem sanitasi, membangun dan merevitalisasi seluruh pantau untuk pemantauan kualitas air tanah secara berkala, serta pengelolaan limbah domestik yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, untuk studi lanjutan, ini disarankan untuk melakukan monitoring rutin isotop sepanjang tahun untuk sampel air hujan dan sampel air tanah. Yang kedua, pemanfaatan isotop yang lebih advance untuk melihat dinamika aliran air tanah sehingga dapat dimodelkan secara lebih akurat. Dan yang ketiga, pengembangan model numerik dengan integrasi data hidrogeokimia, isotop, meteorologis, dan hidrogeologis untuk mensimulasikan dan memprediksi penimbuhan air tanah secara time series. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.